sifatnya di entry manual karena contoh ayam mati. Nah, ayam mati itu berarti kita entrykan daily input, ayam matinya berapa, yang afkir berapa, kemudian DOC yang di waktu check in itu berapa ya kita entrykan. Kemudian berikutnya lagi hari ini menghabiskan pakan berapa. Nah, itu juga diinputkan. Ya, karena kalau pakai semua otomatis terlalu mahal. Bisa aja sih sebenarnya pakannya yang ini hari ini berapa, yang pakai otomatis tertimbang sendiri. Tetapi ini terlalu mahal. Jadi di awal-awal kami untuk jumlah pakan itu diinput manual atau untuk daily input. Nah, sehingga nanti dari sini akan melahirkan disinilah dashboard. Ya, akhirnya melahirkan dashboard dan juga bisa dilihat secara aplikasi. Jadi nanti pilih mana yang lagi termudah. Kalau di lapangan mungkin ini mudah, tetapi ketika untuk di kantornya nanti ini yang lebih akan mudah karena informasinya akan lebih lengkap itu. Nah, kemudian secara detailnya di kandang itu seperti apa? Nah, di kandang, nah sehingga ini di kandang nih, di kandang itu karena kandang itu yang kita pasang kurang lebih panjangnya 120 meter, kalau dipasang satu ini jadinya beratnya kita sebagai akademisi, kok ya nggak bisa mewakili bahasa akademisnya kayak gitu. Nah, samplingnya kurang bagus. Nah, hingga dalam 120 meter itu paling tidak dipasang 3 titik sensor untuk melakukan sampling. Bagaimana kecepatan anginnya, bagaimana temperaturnya, bagaimana suhunya dan lain-lain, environment yang di dalamnya. Ini pakai environment sensor. Kemudian di setiap lantai kita pasang water flow. Berikutnya lagi setiap lantai juga kita pasang timbangan. Nah, nanti dari sinilah yang akan dikirim. Nah, kemudian dari controller ini juga nanti sebenarnya ini melakukan otomasi kipas. Otomasi kipas itu nanti juga berdasarkan parameternya hari berapa, kemudian harus buka seperti apa. Jadi ada algoritmanya yang kita terapkan. Artinya kita terapkan dan disesuaikan dengan keinginan user. Jadi kan user karena misalkan PT A saya pengennya kayak gini, PT B kayak gini, PT C kayak gini. Nah, kita harus bisa mengakomodasi itu. Nah, oke. Kemudian beberapa itu ada yang lebih dari satu lantai. Nah, sehingga ini contohnya instalasi di dalam 2 lantai. Ini waktu itu foto saya ambilkan 2021 kalau nggak salah di Magetan saya. Ini pas ke Magetan. Ya, ke Magetan. Nah, kemudian, ini gambaran dashboardnya, Bapak Ibu. Jadi ini, dashboard ini kita kerjasama dengan Telkom. Jadi Telkom Internet of Things di Jakarta, kami kolaborasi, kami fokusnya ke sensor atau hardware-nya, dari Telkom itu fokusnya ke aplikasi waktu itu ya gitu. Jadi biar terjadi kolaborasinya seperti itu. Dan kolaborasi ini tahun 2022 kami ajukan ke DRK Bapak Ibu. Alhamdulillah didanai juga. Jadi di tahun 2021. 2022 ke DRK alhamdulillah saya juga waktu itu karena anggota itu boleh kuliah, masih studi lanjut boleh. Nah, sehingga tahun 2012 saya waktu itu maju sebagai anggota. Nah, ini gambaran dashboardnya. Jadi di sini suhunya kelihatan nih, suhunya. Kemudian di sini ada juga kelembabannya. Kemudian ada kaitannya CO-nya seperti apa, lux-nya kayak apa kan. Nah, kemudian ada lagi water daily intake. Itu seperti apa? Ini FCR-nya berapa hari ini? Nah, FCR-nya berapa? Nah, ini semua sudah kita masukkan ke dalam dashboard. Dan dashboard ini juga nanti dilengkapi dengan grafik-grafik yang seperti ini. Dan ini real time terbentuknya ya. Jadi real time. Jadi bukan diambil data Excel kemudian dijadikan dijadikan grafik seperti ini. Tetapi memang ini ngelink ke sini. Jadi data-data ini nanti akan ngelink ya. Oke, ini untuk untuk posisi dashboardnya. Nah, kemudian, sekarang bagaimana setelah pakai? Nah, oke, kita ambilkan yang tadi dari Magetan, contohnya after sama before-nya ya. Ini posisi indeks performanya tadinya 346. Nah, kemudian naik 378, siklus pertama setelah pakai ya. Siklus kedua 394 dan siklus ketiga itu di posisi 400. Terus terang ini data tahun lalu ya, tahun ini sudah lebih banyak datanya.
Sehingga di situ setelah data semakin banyak, sebenarnya habis itu sebenarnya mesin learning bisa main atau AI-nya bisa main. Karena apa? Sudah datanya sudah menjibun. Nah, kalau datanya belum banyak, ya mesin learning tidak ada artinya. Artinya karena apa? Kalau hari ini pasang, hari ini minta mesin learning. Nah, nggak bisa. Nah, kemudian berikutnya lagi ini untuk FTR-nya. Nah, FTR-nya awalnya itu 1,63, kemudian turun menjadi 1,55, sempat naik 1,6, tapi di sini turun menjadi 1,5. Nah, ini gambaran untuk di Magetan ya, Magetan. Kemudian ini untuk posisi depletion atau kematian. Nah, kemudian nanti di sini juga bisa digambarkan ya antara grafik yang di sini sama yang modelnya ini. Kalau ini kan lebih ke totalnya ya, tapi kalau ini ke hariannya. Hariannya kayak apa? Ini standarnya. Jadi dari perusahaan-perusahaan besar biasanya sudah memiliki standar bahwa depletion maksimal sekian di hari sekian. Nah kemudian ini kita realnya kita inputkan sehingga akan terbentuk grafik yang semacam ini. Nah, berikutnya lagi tahapan implementasi. Kita bicara IoT, ada tahapan-tahapannya yang kalau memang itu mau sifatnya memang untuk kalau kita mau melakukan bertahap, tahap pertama adalah lebih ke penggambaran atau monitoring. Jadi kalau misalkan untuk riset itu sebenarnya ini menurut saya sudah cukup bagaimana bisa dimonitoring aja, nggak usah, maksudnya nggak tahap pertama di level monitoring dulu. Jadi hari demi hari biar bisa termonitoring secara real. Kemudian akhirnya kalau berikutnya lagi adalah bisa dimodelkan. Ini kan ada grafiknya. Sehingga akan ketahuan modelnya misalkan jadi regresi polinomial atau sejenisnya bahwa Y sama dengan misalkan 32X kuadrat ditambah ini sekian. Nah misalkan gitu. Kan akan ketahuan untuk depletionnya. Nah akhirnya setelah kita bisa menemukan modelnya akan mendapatkan prediksi. Nah sehingga walaupun baru di hari kesekian, hari ketiga, kalau kayak gini dibiarkan terus, ini prediksi di akhir nanti akan bisa seperti ini. Nah, menjadikan data prediksi. Dan disitulah nanti tahap berikutnya adalah kita bisa dari data-data yang seperti ini akan melahirkan optimasi atau ibaratnya, ini karena ini panas seperti ini nanti akan menjadi kematian seperti ini. Nah, kipasnya kita buka, kita tambah, misalkan gitu. Nah, itu gambaran tahapan implementasi dari IoT. Nah, kemudian kita sudah sampai mana tahap sebelum sampai mana? Nah, ini gambarannya. Nah, yang tadinya biasanya ini dicatat, kadang malah nggak dicatat nih kalau suhu. Nah, tetapi ini sekarang bisa terlihat seperti ini ya. Ini misalkan suhunya, kemudian laporannya, misalkan anak kandang lapor bos, misalkan lapor hari sekian, kandang berapa, tanggal ini sekian. Ini kan awalnya seperti ini, tetapi setelah ini dilakukan secara sistem dan beberapa sudah terotomasi. Jadi tidak dilaporkan secara manual. Dan kalau manual seperti ini kan harus direkap lagi pakai Excel dan lain-lain. Nah, sehingga nanti ini yang sudah dirubah ke dalam ini ya. Berikutnya lagi, misalkan kaitannya kipas. Kipas mungkin kita akan melakukan kalkulasi. Oh ini sekian, yaudah ini kipasnya hidup atau on. Nah kadang ada kalanya feeling anak kandang, ini kayaknya agak panas tak hidupin. Nah, ini tak turunkan. Nah yang jadi masalah anak kandang itu tidak 24 jam kan standby terus kan. Maksudnya ada kalanya kan dia pengen istirahat. Nah tapi di sini nanti bisa diotomasikan mau berdasarkan apa hasil itu. Sehingga nanti bisa dibuat otomasi berdasarkan parameter-parameter yang ada. Nah, belum lagi kita sudah melakukan implementasi di 11 lokasi atau 11 farm dengan total 23 lantai yang menyebar di Jatim, Jateng, Jabar. Nah, ini kolaborasi kami bersama PT Telkom sama juga PT Seria.
Jadi ini kolaborasi. Jadi di kandangnya Seria ada 23 lantai yang sudah melakukan ini. Jadi ini yang yang kita lakukan bersama-sama ya. Gitu. Kemudian kenapa terus terang kayak gini rekan-rekan semua. IoT banyak tantangannya ketika kita bermain di implementasi itu banyak tantangannya. Jadi tidak terus terang kalau misalkan hanya penelitian kan misalkan selesai jurnal mungkin bisa ditutup perangkatnya. Tetapi kalau udah implementasi kan tidak bisa, tetapi ini harus berjalan terus. Nah, itu tantangannya memang lumayan ya, lumayan. Sehingga kami memang akhirnya berkolaborasi dengan sana sini. Jadi tidak bisa single fighter sih itu. Nah, sehingga apa yang membuat kami semua kuat? Nah, ini yang membuat kami mencoba kenapa tetap bertahan, karena pedoman kami sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu prinsip yang saya pegang bersama tim, sehingga itu yang membuat kami tetap semangat untuk melakukan ini semua. Mungkin itu diskusi maksudnya penyampaian beberapa sharing dari kami. Untuk selanjutnya nanti bisa kita lakukan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas Hermawan. Saya pikir pesertanya kan tidak terlalu banyak juga. Bisa direct question ya, santai saja. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Sigit sudah mau peduli sama kami ini yang di bagian produksi, dan kami sangat menunggu ya apa itu peralatan-peralatan yang kami butuhkan. Saya mau ke slide keberapa saya lupa, tapi saya ingat tentang IP sama FCR tadi. Itu di input manual ataukah sudah ada peralatan otomatisasi yang bisa menghitung itu? Mohon jawabannya. Baik, terima kasih
Pak Heni untuk pertanyaannya. Nah, jadi untuk tadi sudah saya sampaikan ada beberapa yang memang harus kita daily input, ada yang otomatis. Nah, kemudian untuk di sini untuk FCR itu kan kalau secara rumus itu kan perbandingan ayam apa ibaratnya berat ayam dengan apa ini ya pakan ya. Nah, itu yang harus memang kita input harian pakannya. Jadi hari ini pakannya yang kita apa? Jadi di daily input itu ada apa namanya? Ini saya ke slide aja ya, biar apa enak ya. Nah, jadi yang ini adalah daily input dan sifatnya diinput tiap hari oleh anak kandang. Jadi ini sifatnya diinput, jumlah ayam yang mati berapa, hari ini diinput. Misalkan hari sore yang mati berapa. Kalaupun mau dipanen karena mungkin afkir ya, berapa ayamnya, berapa beratnya dimasukkan. Nah, kemudian pakan yang kita berikan di hari itu juga diinput. Kalau sekarang ini kan memang posisinya pakai kertas. Saya beberapa kali ke kandang kan memang anak kandang itu pegangnya kertas ya, pegang kertas, catat itu kan. Nah itu kita digitalkan, Nah, tetapi di sisi lain, memang kan kita udah melakukan di sini apa environment yang ada di kandang itu sudah kita kondisikan. Nah, sehingga secara apa FCR itu memang tidak bisa kita dapatkan secara otomatis di sini. Ibaratnya beratnya sekarang ini beratnya karena memang yang sedang dikembangkan oleh tim Telkom itu bagaimana berat ayam itu biar pakai kamera saja. Jadi dengan kamera akan ini. Nah, tapi sekarang ini belum. Nah, sehingga sebelum ke sana kita inputkan manual ya. Ini saya katakan bahwa data-data ini kita inputkan manual masuk ke server sehingga tadi yang di slide yang ini muncul. Nah, ini di sini. Jadi nanti akan muncul posisi untuk FCR-nya ini muncul di sini. Nah, tapi setidaknya dari sisi business owner-nya akan tahu perkembangan hari ini kan lantai ini untuk kandang lantai ini kayak apa posisinya. Nah, ini manual ini manual, tetapi kalau air tadi bisa nih. Air kita kita otomatiskan bisa. Kalau untuk pakan hari ini masih manual di input, tetapi kalau memang sebuah perusahaan menghendaki tolong ini biar dibuat otomatis ya bisa. Jadi pakan itu sebelum dibawa secara dikasihkan itu memang sudah melewati proses penimbangan. Nah, tetapi itu akan menjadi biaya yang mahal di awal sehingga kami bersama tim Telkom memutuskan untuk di awal-awal itu menjadi daily input, Bapak. Jadi yang ini posisinya ini jadi daily input untuk nutrisi obat dan di ini poin ini ada daily input. Begitu mungkin Pak Heni jawaban dari saya. Oke, ya terima kasih. Kalau microclimate apa sudah punya toolnya? Ya, kalau microclimate artinya untuk otomasi ininya ya Pak, otomasi kipasnya ya. Berarti kalau kipas berarti hanya di kecepatan angin saja, ataukah dilengkapi dengan karbon dioksida, O2, NH3, indeks? Jadi ini yang sudah ini posisinya ada di sini Pak. Jadi ini nih. Jadi temperatur, humidity, kemudian ada CO2, NH3. Kemudian bagaimana cahayanya, ini kemudian air flow-nya udah kita deteksi. Nah, kemudian untuk kaitannya otomasi kipasnya, ini kan sebenarnya algoritma banyak sekali, Pak. Jadi algoritma banyak sekali, tetapi yang kita lebih fokus untuk algoritma di kipas, sementara ini masih menggunakan di sisi temperatur sama humidity, Pak. Di sini. Jadi untuk di tahap awal-awal ini kita masih menggunakan temperatur sama humidity untuk melakukan otomasi di kipas ini. Tetapi semua data ini kita capture, Pak. Kita capture sehingga akan ketahuan seandainya misalkan kenapa agak menurun, oh ternyata beberapa waktu ini CO2-nya tinggi. Nah, gitu. Mungkin kalau dari bidang pertanian kan peternakan maaf ya, peternakan kan kaitannya microclimate itu mungkin bisa ini ya lebih detail ya. Nah, sehingga ini bisa menjadi variabel ke depan menjadi penelitian
penelitian kolaborasi ya, misalnya dari pertanian dengan mungkin di departemen elektro atau apa akan kontrol fan yang menggabungkan dari beberapa faktor. Tapi kalau yang kami lakukan baru di temperatur sama humidity. Itu fokusnya kami di temperatur sama humidity. Data sensor yang lainnya kita baca, tetapi itu untuk sebagai data analisis. Masih di fokusnya analisis, belum dioptimasi. Sehingga tadi kami sudah haturkan bahwa untuk melakukan implementasi, nah sehingga ini beberapa untuk fan, untuk beberapa ini masih di sini, tapi belum melakukan optimasi. Bagaimana kipas itu menggabungkan dari semua sensor yang ada. Nah, ini kita belum. Karena apa? Ini masih mendapatkan record dulu biar dapat modelnya, sehingga nanti untuk mendapatkan data optimasinya. Itu seperti itu, Pak Heni, dari saya jawabannya. Siap. Untuk sensornya apa sudah terproduk? Karena yang sensor yang tadi itu sudah ada, Pak. Sedikit itu kita biasanya beli online ya. Itu kita bisa dapatkan. Tapi maksud saya inovasi dari yang sudah dikembangkan Pak Sigit apa, Pak? Bisa, Pak. Oke, jadi yang sebentar Pak, share apa? Pak, share screen dulu ya. Ya, jadi yang sudah apa? Mungkin ini sekilas banyak. Saya yakin mungkin juga banyak ya Pak. Tetapi yang kami lakukan di sini sensor-sensor ini memang kita integrasikan sih Pak. Jadi contoh sensor yang ini ada ngambil datanya macam-macam Pak. Jadi temperatur, humidity, CO2, NH3, lux meter, sama airflow. Ini jadi satu sensor ini Pak. Kemudian yang ini lebih untuk dapat sampel berat ayamnya nih Pak. Berat ayamnya. Kemudian ini untuk mensensor berapa konsumsi air yang digunakan. Nah, kemudian yang jadi catatan kami setelah mengembangkan dari tahun 2000-an itu Pak, sejak pandemi itu, sejak awal-awal pandemi, nah tantangannya adalah sebenarnya kalau kita bicara di kandang, tantangan realnya adalah kaitannya durability. Jadi durability. Jadi durability dari sensor-sensor yang ada. Jadi durability yang kami alami misalkan contoh kaitannya timbangannya ya, untuk sampel timbangan ayamnya. Itu berganti-ganti model sampai 3 kali atau 4 kali karena apa? Tidak kuat korosif dari ini kotoran ayam, Pak. Korosifnya itu udah di teknik akhirnya ini yang terakhir edisi terakhir ini agak bertahan, ada sekian siklus. Sama di sini juga awalnya satu siklus KO. Nah, sehingga ini sudah berevolusi berapa kali. Itu sih gambarannya, Pak. Betul Pak Sigit, ya seperti itu. Pak Sigit, mungkin pertanyaan terakhir saya, itu alat yang di pojok itu ya, itu bisa kita dapatkan di mana Pak? Sampai berapa Pak itu kira-kira? Saya ada di marketplace, cuma memang kemarin saya log minimal pembelian 10 sih Pak. Ada di di Tokopedia ya Pak. Oh siap. Di Oke, Tokopedia. terima kasih Pak Sigit. Terima kasih, dari saya cukup. Pak, laptopnya udah ada ininya SPSS, Farel. Laptopnya udah ada SPSS. Yang lain ada yang udah. Itu.
Baik, terima kasih Mas Tio atas kesempatan. Tadi banyak yang mau saya tanyakan, tapi sudah ditanyakan Pak Heni itu. Hanya pertanyaan saya ini Pak, ini Pak Sigit, terima kasih, ini luar biasa Pak. Sebenarnya kalau diaplikasikan ini bagus sekali. Ini kok gambar saya kosong ya. Nah. Baik. Yang saya tanyakan ini, yang pertama ini sudah bentuk aplikasi ya Pak. Aplikasi yang kelihatannya tadi kolaborasi antara manual yang dimasukkan ke sistem, kemudian ada data gitu. Nah yang saya inginkan sebenarnya dari tadi yang ada modeling itu ya. Jadi dengan adanya modeling itu kita sudah mengset dari awal gitu Pak. Dari awal bagaimana mikroklimatnya itu, klimatnya di kandang itu, temperatur, humidity, kemudian NH3 dan sebagainya. Yang ini berhubungan dengan blower tadi yang Pak Sigit bilang kipas itu. Sebenarnya ada perbedaan Pak antara kipas dengan blower itu. Jadi kalau fan itu mendorong air udaranya, kalau blower itu menyedot. Nah ini kan ada hubungannya dengan cooling pad Pak. Jadi bagaimana udara yang tadinya itu panas gitu ya dari luar itu kemudian masuk ke dalam kandang itu melalui cooling pad itu kan menjadi dingin. Nah ini kerjasama antara blower dengan cooling pad, kemudian setting di awalnya itu kalau bisa di setting awal itu kemudian kita bisa memprediksi nanti IP-nya sekian atau FCR-nya sekian, ini malah bagus sekali. Saya kira itu Pak, barangkali ada pemikiran ke sana Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Rosidi untuk sarannya. Untuk yang memang tadi, ya saya ralat ya, itu tadi blower Pak, benar Pak, blower Pak. Jadi itu untuk mengendalikan blower yang di sisi belakang sih, untuk yang menghisap. Kemudian yang untuk posisi sekarang itu memang fokusnya masih maksudnya belum sampai membuat prediksi Pak, prediksi untuk FCR sama IP ya Pak. Sebenarnya Pak di ininya Pak, di sistem itu belum. Tetapi sebenarnya ketika nanti udah dapat data di kandang ini, misalkan udah contoh di Magetan kan itu udah ada sekitar 8 siklus sudah Pak sekarang ini. Nah dari 8 siklus kan akan ketahuan tren. Akan kelihatan posisi trennya ya. Jadi sehingga nanti di hari keberapa trennya itu seperti apa gitu. Ilham, gitu. Aditya, Vicky. Ini Pak Pranoto lagi kuliah kelihatannya nih, absen ini. Dari host aja Pak, Muhammad, dimatikan Pak. Narul, Parel, oh, Arli, Tista, Fajri, Ai. Mungkin teruskan dulu ini Pak Sigit, kelihatannya masih belum. Iya ya. Tuntas. Ya. Jadi yang sudah kami lakukan memang tadi ada aplikasi itu yang sudah dibuat, aplikasinya sudah ada, kemudian database untuk nyimpannya sudah ada, jadi server untuk nyimpan data-data semua, kemudian sensor-sensor yang ada di kandang itu untuk nangkap semua datanya, jadi nangkap semua datanya. Nah sehingga kalau ini diteruskan terus kemudian nanti harapannya tadi memang seperti yang seperti yang dikehendaki Pak Rosidi itu, nanti akhirnya di hari kedua akan timbul prediksinya Pak. Nah tetapi ini kan butuh data latih yang banyak Pak. Jadi bahasa ini data latih sehingga akan melahirkan sebuah prediksi yang yang akurat Pak sih itu. Nah itu yang dan fokus kami kan memang kemarin kan user ini kan judulnya kan user menghendaki apa. Kan kami akan iniin dulu Pak. Jadi user pengennya kan paling tidak tahap awal ini semua data direkam. Kemudian semua data direkam otomatis blower. Nah, itu tahap mereka dalam tip masih di situ Pak, user Pak. Dan ini kita cobakan di 23 lantai di Jateng, Jatim, Jabar Pak. Real ini ya, real produksi ya.
Maksudnya real di lab, real apa kandang ya, bukan kandang uji coba sih. Sehingga kalau real uji coba, sehingga kan mereka lebih fokus bagaimana tidak mengganggu proses produksi, tetapi inovasi ini bisa mulai masuk step demi step gitu, Pak. Itu sih yang yang itu saya sampaikan. Jadi sekarang ini terus terang kan background kami bukan orang peternakan ini, Pak. Jadi ya microclimate-nya ya udah sekarang berarti fokusnya ke temperatur sama humidity dulu. Nah, gitu dulu. Nanti habis itu kan bagaimana pengaruh CO2 ke sini kita masukkan. Nah, tetapi ketika CO2 NH3 kita masukkan, harus dipastikan bahwa CO2 sama NH3 sensornya benar-benar valid dan durability-nya bagus. Sementara ini kami sensor NH3-nya kadang itu belum perform, Pak. Karena apa? NH3 yang perform, satu sensornya 3 jutaan. Sensornya NH3 saja, Pak. Nah, sehingga kandang keberatan, Pak, kalau dibebani sensor yang mahal-mahal, Pak. Nah, itu di sisi lain, Pak. Jadi Sedikit, saya beli sensor itu mulai dari 3 juta sampai 7 juta itu nggak bisa dipakai, Pak. Itu. Tua saya beli, Pak, itu, Pak. Ini yang kami nantikan kalau CO2, oksigen, alhamdulillah bekerja dengan baik, Pak. Untuk yang satu ini, padahal NH3 itu kan sangat penting ya. Untuk ya, kami yang tadi yang saya sampaikan terus terang NH3 yang belum perform, Pak. NH3 belum perform karena NH3-nya kami masih pakai sensor yang harganya masih relatif murah. Nah, sehingga kalau yang tapi yang di Magetan kami pasang satu sensor khusus NH3 di sensor khusus NH3 agak lama itu performnya itu sana. Jadi ada berapa siklus juga bisa tahan lama. Memang satu setnya 3,5 juta lah. Perlantik kita pasang satu itu masih itu kita kemarin ada pasang satu khusus NH3 di Magetan. Tapi yang lainnya NH3 masih NH3 yang low end lah, belum kelas industri. Nah, itu tantangan ketika real itu ketemu, apalagi tantangan berikutnya yang benar kita hadapi ketika masa-masa fumigasi atau hasil apa ya, mohon maaf ya, kalau mungkin bahasa saya nggak sama dengan bahasa peternakan ya, masa-masa ini loh, dari ini habis kemudian sebelum check in kan ada di steril kan itu loh. Nah, istirahat kandang, Pak. Apa? Istirahat kandang. Itu kan disemprot itu, Pak. Bahasanya fumigasi, Pak. Desinfektasi, kemudian ada istirahat kandang ya. Nah, saat fumigasi, anak kandang kan taunya semprot aja, Pak. Biar gitu semuanya, Pak. Mbok paling enggak ditutup plastik lah, kayak maksudnya. Bahaya itu, Pak. Bahaya itu, sangat berbahaya itu. Korosif itu, Pak. Nah itu yang beberapa durability-nya itu menurun karena apa? Saat semprot fumigasi hajar aja tuh. Semprot semua. Itu kondisi real. Jadi karena kita ketemu dengan beberapa siklus dengan beberapa di kandang-kandang kayak gitu. Nah, itu tantangan real yang kita hadapi ya. Nah, sehingga kalau mau implementasi memang anak kandang nanti perlu kita lakukan edukasi. Nanti kita harus buat SOP, tolong kalau ini tolong tutup, sehingga sekarang ini sensor temperatur sama humidity kita ada kayak helmnya. Maksudnya tolong ini tutup ya. Kalau mau nyemprot tutup, kalau udah nanti dibuka gitu. Nah, itu SOP-nya kita sampaikan. Alhamdulillah sekarang udah mending, Pak. Kalau tadinya enggak, Pak. Udah babak belur saya, Pak. Maksudnya babak belur sensornya jebol-jebol. Nah, itu kondisinya Pak Rosidi nggih. Jadi saya cerita mungkin cerita hanya berdasarkan yang di lapangan. Mungkin segitu, Pak. Ya Pak, makasih. Bagus Pak, tinggal pengembangan saja nanti semua itu bisa disetting lewat tadi pada awal itu. Kemudian nanti batas-batas ambang tertinggi berapa minimalnya, berapa maksimalnya itu bisa disetting sih nantinya itu. Mudah-mudahan sampai ke situ Pak nanti Pak. Makasih Pak. Maturun Pak Rosidi.
Ya, jadi kurang lebih kan sebenarnya ilmu itu kan sebenarnya identik ya. Sama di mana sama, artinya ada butuh data latih. Ya, per hari itu ayam itu kan mudahnya kan kayak diambil sampelnya ya. Ini kayak gini ini beratnya berapa realnya. Ini kalau dimensinya kayak gini ini berapa. Artinya nanti itu kalau ada data latih satu siklus, kemudian siklus kedua, siklus ketiga, siklus keempat itu kan akhirnya ada data latih yang banyak. Biasanya hari pertama gambarnya seperti ini, beratnya sekian. Hari kedua kalau beratnya kayak gini, nah itu akan mendapatkan metrik. Mungkin itu akan saya nggak tahu nanti akan yang lebih membidangi itu bidang apa. Maksudnya apakah kolaborasi antara pertanian sama statistik atau kolaborasi dengan ilmu komputer informatika itu biar lebih gigit ya. Karena kalau salah satu saja saya yakin nggak optimal. Misalkan informatika saja nggak bisa, kemudian peternakan saja juga tidak optimal. Karena apa? Ini harus ada melibatkan beberapa kekuatan bahasa saya kan gitu. Nah, dari situ kemudian itu udah ketahuan tadi data latihnya udah banyak, ada berapa siklus dan diambilkan data-datanya banyak sehingga akan ketahuan beratnya. Di samping itu berikutnya lagi yang mungkin kita sama-sama udah ketahui, ketika ayam itu nyaman, dia kan kecenderungan menyebar. Jadi dalam kandang itu kan menyebar. Tetapi kalau ada dalam sebuah kandang ayamnya ngumpul, pasti ada sesuatu. Nah, sehingga sebenarnya ini juga bisa mulai di bagaimana kebiasaan ini bisa dimasukkan ke dalam data latih sehingga akan akhirnya kedapat notifikasi yang di handphone itu kok ayamnya ngumpul, nanti akan muncul notifikasinya kan gitu. Iya, anomali ini. Nah, itu yang mungkin ke depan ini bisa jadi perluasan penelitian ya, mungkin perluasan penelitian. Dan di sini kalau yang tema-tema semacam ini sebenarnya untuk yang sifatnya hibah-hibah dananya besar itu lebih enak. Karena nanti melibatkan berapa pakar ya. Maksudnya ada pakar pertaniannya, pakar yang bidang mesin learning-nya, kemudian pakar kecerdasan buatannya, pakar lain-lain gitu. Jadi menurut saya lihat kan beberapa beberapa hibah-hibah yang dananya gede kan memang konsepnya yang konsep-konsep semacam ini. Jadi yang menggabungkan dengan berbagai keilmuan, Mas. Ya, kalau saya terbuka, Mas, terutama untuk sisi sensornya ya. Dari sisi sensornya, saya terbuka, monggo silahkan. Hebatnya diskusi sambil metang kopi juga boleh, Mas. Ya, jadi maksudnya diskusi santai saja itu juga boleh, Mas. Monggo. Boleh saya Mas kalau tidak ada yang. Oke, terima kasih. Saya kira presentasi yang menarik sekali ya. Dari peternakan sampai ke sana ya. Jadi banyak hal yang memang kita menuju ke sana, saya kira trennya ya. Tidak hanya tadi tulis di kertas oleh anak kandang, nanti sekarang ingat besok lupa nulisnya atau kertasnya hilang belum di entry. Jadi saya kira menarik. Tadi yang Mas Sigit sampaikan ada perbaikan dari cycle 1 sampai berapa itu, yang diotomasi itu baru temperatur dan humidity ya. Bisa ditampilkan slide-nya lagi? Nah, setelah ini. Yang tadi cycle 1 sampai cycle berapa? Nah itu. Itu baru otomasinya ada di temperatur dan humidity, betul ya, Pak Sigit? Betul. Baru hanya 2 parameter yang kita masukkan, jadi temperatur sama humidity saja. Iya ya. Dan temperatur dan humidity ini, maaf kalau keliru, ini kan efek dari tadi ya fan atau blower yang menggerakkan angin itu ya, mendorong. Dan
Artinya dari salah satu aspek saja sudah bisa mengatrol performa ya. Artinya kalau tadi tambah lagi NH3 yang katanya tadi sensornya mahal dan sebagainya itu mungkin masih jauh ya. Artinya dari aspek yang temperatur dan humidity itu kan kalau tidak salah ada yang panel bawaannya close house itu ya yang otomatis kalau misalkan belum didekati dengan otomasi dari Pak Sigit itu sudah bekerja juga atau belum maksimal Pak Sigit bagaimana? Ya, ini sebenarnya waktu yang before ini berarti menggunakan otomasi yang intermittent, Pak. Otomasi yang ada di yang di pasaran, Pak. Merek X, merek P titik-titik sama ini. Merek ada merek yang terkenal tuh, Pak. Ada dua merek terkenal kan, Pak, di lapangan, Pak. Tapi mereka modelnya adalah intermittent, rata-rata intermittent. Nah, yang kita dekatkan tadi dari suhu sama temperatur itu untuk menggerakkan blower dan kecepatannya adalah menggunakan kecepatan variabel, Pak. Jadi ada inverter. Jadi ibaratnya bukan hanya on sama off, tetapi ini mau on dengan level kecepatan berapa? 50%, 60%, atau 100% gitu. Jadi variabel speed, Pak. Oke. Jadi lebih lagi ya, artinya lebih smart ya daripada segala yang ada ya. Ya, jadi kalau sekarang kan memang kan posisinya kan ada dua merek, Pak. Merek T bla 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 sama merek P bla 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 bla. Nah, itu kan. Nah, itu kan hanya on sama off, on berapa menit, off berapa menit. Nah, tetapi yang kami lakukan adalah seandainya on, jadi kipas nanti buka semua, on semua, tetapi misalkan di setting hanya 30% aja kecepatannya. Nah, ini berdampak pada kayak ini, Pak. Yang di awal-awal kalau pakai yang tadi dua produk itu kecenderungan panasnya kalau nggak dibuka hebatnya pengap, kalau dibuka panasnya hilang, Pak. Karena si malakama itu, Pak. Nah, sehingga akhirnya dengan ini kan menurut pengakuan dari Pak Paimin yang di Magetan, nah ini bisa juga menurunkan cekrek, Pak. Cekrek, jadi cekrek sama panasnya tadi ketika di masa awal-awal itu dibuka tapi pelan-pelan gitu. Jadi sehingga apa? Oksigen itu tetap maksudnya sirkulasi udara tetap ada tapi pelan sekali. Sehingga panas yang dari heater itu nggak hilang gitu. Tapi kalau tadi harus membuka 2 menit dan kecepatannya full, panasnya bablas, Pak. LPG-nya boros, Pak. Kalau teknologinya misalnya melompatnya tidak jauh sampai ke IoT itu dari yang alat ada dua tadi merek misalnya ya, artinya di-improve sedikit sampai ke situ yang tadi supaya tidak drastik itu bagaimana Pak Sigit menurut Anda? Ya, sebenarnya bisa saja sih, Pak. Jadi kalau yang juga kami sebenarnya sedang mengembangkan, Pak. Jadi mengembangkan yang yang lebih ini ya tengah-tengah. Kalau yang ini jujur ini, Pak. Yang ini yang kita kembangkan sama Telkom itu untuk kandang ayam yang gede-gede, Pak. Dan ini harus gandeng si ininya, Pak, perusahaan gedenya. Contoh Surya Pokpan, artinya mereka itu yang suruh beli kemudian ini disilahkan ke kandang-kandangnya itu nggak suruh bayar. Tapi hanya kontrak harus beli harus kontrak dengan dia berapa gitu aja sih. Ini karena investasinya lumayan sih, Pak. Yang kami lakukan bersama Telkom, satu lantai itu paling tidak sekitar 150-an juta, Pak. Sistemnya, Pak. Yeah. Nah, itu. Nah, kalau kandang biasa kan enggak mampu kan, Pak. Nah, sehingga kami juga sedang coba mengembangkan yang sedikit di bawahnya lah, Pak. Yang tadi yang di atasnya merek P sama yang sekarang kan merek P sama merek T itu kan. Coba kita naikkan di atasnya biar jadi IoT, artinya bisa termonitor secara online, sama blowernya juga bisa dibuat variabel speed. Iya. Nah, kalau ada yang mau kolaborasi monggo, maksudnya kolaborasi monggo, karena satu sisi kan kami juga amunisi kan juga terbatas, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Sigit, Pak Kemawan.
Oh enggak Pak, saya tadi memberikan apresiasi untuk Pak Sigit. Saya tepuk tangan, bukan raise hand tadi. Terima kasih. Ya. Mas Tio Hermawan, tidak ada yang sertifikat digital di sesi ini atau bagaimana? Foto dulu kelihatannya Mas Tio sebelum ditutup. Terima kasih Pak Sigit, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan nanti ada kerjasama setelah ini. Saya kira dari Pak Sigit tadi sudah membuka diri. Dari Bapak Ibu semua. Oke, karena salah satu tujuan, salah satu tujuan dari event ini adalah tadi kolaborasi. Mudah-mudahan setelah ini ada yang menghubungi Pak Sigit. Oke, monggo. Oke, terima kasih. Caranya gimana, Mas? Kita masuknya kemana, Mas, ininya untuk merubah ke P6? Apa pokoknya ditarik sama itu nanti, sama apa nih, cost-nya nanti misalnya P6 masuk ke P6 kayak gitu apa gimana Pak?
Darmawan. Oh gitu. Oh gitu. Berarti saya harus kemana nih? Keluar dulu. Lah saya nunggu aja lah Pak. Nah iya, daripada nanti hilang. Katanya suruh keluar ke ini dulu, Mbak. Recording in progress. Dunia sebagai pusat pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal. Kami percaya visi tersebut dapat diraih dengan kemitraan antara UNSUD dengan lembaga-lembaga yang memiliki harapan yang sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.